Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali bersama saya, masih seputar profil pelajar Pancasila ya. Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak dan Ibu ya, terkait dengan mengoleksi dan mengolah hasil asesmen ya, terkait dengan dokumentasi kegiatan proyek profil. Salah satunya, pendidik bisa menggunakan jurnal ya. Jurnal adalah praktek mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam bentuk sebuah buku ya. Kemudian mengapa pendidik menggunakan jurnal dalam proyek profil? Karena jurnal dapat merekam proses pembelajaran proyek profil peserta didik secara berkelanjutan dalam suatu wadah. Bapak dan Ibu, nanti saya akan tunjukkan ya contoh jurnalnya seperti apa. Kemudian jurnal dapat mendorong peserta didik ya jurnal dapat mendorong pendidik melakukan refleksi kritis ya terhadap proses pelaksanaan. Kemudian project profil ya, pelaksanaan profil sehingga pendidik dapat memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan di kegiatan project profil untuk mengoptimalkan pengalaman belajar peserta didik. Kemudian prinsip-prinsip yang perlu ya dipahami ya atau diperhatikan dalam menyusun jurnal. Yang pertama adalah menunjukkan perkembangan. Jurnal berisi catatan yang menunjukkan perkembangan individu peserta didik ya. Kemudian menjadi alat refleksi secara berkala. Jurnal dapat diperiksa dan dimodifikasi secara berkala. Bapak dan Ibu, berarti jurnal nanti ini bisa dimodifikasi ya, fleksibel. Yang ketiga, observasi berkelanjutan. Pendidik melakukan observasi perkembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Kemudian pertanyaan panduan dari pendidik ya di dalam membuat jurnal. Yang pertama adalah perencanaan. Apa saja komponen penting yang perlu ada dalam jurnal? Ya, komponen pentingnya apa saja? Kemudian apa saja komponen yang akan diobservasi dan dicatat dalam jurnal? Kemudian bagaimana merancang lembar observasi? Kemudian bagaimana pencatatan jurnal agar mudah dipahami? Kemudian isinya tentunya adalah apa yang perlu didokumentasikan dalam jurnal pendidik ya. Seberapa sering perlu mengisi daftar dalam mengulas jurnal ya Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana agar proses pendokumentasian bisa dilakukan secara efektif. Ini adalah hal-hal penting yang harus kita pahami sebelum menyusun sebuah jurnal. Tentunya jurnal nanti ini diisi dengan cara diobservasi ya peserta didiknya. Bapak dan Ibu, nanti saya akan tunjukkan ya contoh jurnal yang sudah saya susun berdasarkan informasi ini ya, berdasarkan panduan, yaitu seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh jurnal observasi ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila untuk SMA, SMK, MA, MAK ya, atau satuan pendidikan jenjang lainnya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Di sini ada identitas Bapak dan Ibu ya, ada mata pelajaran, tahun pelajaran, semesternya, dimensi, tema. Contohnya adalah dimensi berkebinakaan global dan bernalar kritis ya. Temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, nasional ya. Kemudian menjelaskan identitas yang terbentuk dari budaya bangsa. Ini contohnya adalah di fase E. Kemudian di sini ada komponen ya atau unsur-unsur yang akan dinilai ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada kolom nomor peserta didik namanya ya. Kemudian di sini ada indikator kemampuan siswa. Tentunya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Ya, Bapak dan Ibu akan mengobservasi indikator seperti apa. Ini indikator yang pertama atau A adalah peserta mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara. Kemudian yang indikator kedua, peserta mampu merefleksikan identitas yang terbentuk dari keragaman budaya di Nusantara. Kemudian di masing-masing indikator Bapak dan Ibu kita berikan komponen penilaiannya ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk deskripsi ya. Di sini ada MB, itu adalah mulai berkembang, kemudian
SB itu adalah sedang berkembang, kemudian BSH itu adalah berkembang sesuai harapan, kemudian SB itu adalah sangat berkembang. Ini nanti pengisiannya cukup diberi tanda checklist ya. Bapak dan Ibu nanti bisa dicetak, kemudian dibuat dalam bentuk buku ya, kemudian dicentang menggunakan pensil ya atau pulpen. Silahkan bisa dalam bentuk buku tercetak ataupun digital ya, Bapak dan Ibu bisa mengamati secara observasinya menggunakan jurnal ini adalah jurnal digital. Nanti mungkin Bapak dan Ibu mengamati menggunakan laptop, terus langsung diisi menggunakan centang-centang digital. Bisa menggunakan handphone Android atau menggunakan laptop atau versi cetak. Kemudian di sini ada catatan observasi Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu melihat perkembangan peserta didik, mulai ada perkembangan atau mungkin ada sesuatu yang penting perlu dicatatkan, silahkan dicatatkan di sini ya. Mungkin di sini agak panjang ya Bapak dan Ibu ya, dituliskan. Sehingga lembar observasi ini ya atau jurnal observasi ini mampu merepresentasikan dari ini Bapak dan Ibu ya, merekam proses pembelajaran proyek profil secara berkelanjutan dalam suatu wadah. Harapannya ini ya Bapak dan Ibu, jurnalnya bisa menjadi media untuk merekam proses pembelajaran proyek. Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti ini jurnalnya ya. Di bawahnya ada guru mata pelajaran. Bapak dan Ibu, silahkan jurnal ini bisa menjadi referensi ya bagi Bapak dan Ibu. Dan silahkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Tidak harus seperti ini. Terima kasih, semoga memberikan sedikit gambaran. Semoga bermanfaat. Silahkan tekan subscribe dan klik loncengnya ya Bapak dan Ibu agar tidak ketinggalan materi saya yang lainnya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.